Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita percaya saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita melambaikan tangan. Kita mau datang di hadirat Tuhan, kita membawa segenap hati kita. Kita membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Saat ini kami ada semua karena anugerah yang Kau berikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kami bisa berdiri saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kami membawa pujian penyembahan kami membawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya hanya Engkau yang disenangkan. Kami serahkan ibadah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu.
puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu Tuhan di dalam hidupku Tuhan. Bapa, ku sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihi. Bapa, kami mengasihimu Tuhan. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya. Sungguh besar anugerahmu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu dalam hidup kami, buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Raja, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Kekuatan hidup kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau Tuhan dan Raja kami. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Allah yang selalu memberikan rahmat-Mu yang baru sepanjang hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami
mau persembahkan hidup kami lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang disenangkan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan kita bersama katakan amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan sekali lagi kita lambaikan tangan amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kita katakan baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup kami Tuhan. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Berikan jempol bagi Tuhan kita. Baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat. Hanya Yesus yang terbaik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Yesus, haleluya. Hanya Engkau yang teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, berikan suara-suara kemuliaan. Sebab Engkau kota benteng kami Tuhan. Engkau gunung batu keselamatan kami. Hanya Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, kalau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun Engkau Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang
hidupku dan kau, kota bentengku tak akan ku tangguh. Kau menjamin hidup, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Di kami sembah Kau Tuhan, Engkau gunung batu keselamatan kami. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh Yesus, haleluya. Berikan suara-suara yang lebih lagi bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara. Sebab hanya Engkau Tuhan yang menjadi sandaran di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan
sujud menyembahmu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Kami berserah Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidup kami Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindungan sampai akhir Tuhan. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Kami nyatakan Tuhan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidup kami Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai ku nyatakan Yesus, hanya Yesus.
hidup kami Tuhan. Hanya Kau gunung batu keselamatan kami Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau sandaran hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami tidak lagi memakai kekuatan kami Tuhan, tapi pengharapan kami hanya kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan penuh atas atas hamba-Mu Tuhan. Dan apa yang disampaikan hamba-Mu semua itu datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita sama-sama bisa beribadah, satu kemurahan Tuhan yang luar biasa, ya, di mana kita bisa sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, sama-sama kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya lewat pujian penyembahan ini Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mengucap syukur pada Tuhan, khususnya saya karena kesempatan bagi saya untuk melayani kembali di tempat ini. Ini bukan satu kebetulan, karena apa? Karena ada satu yang Tuhan akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam hidup pasti punya yang namanya prinsip dalam kehidupan. Ya, kalau hidup nggak ada prinsipnya, bagaimana kita hidup? Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan khususnya, saya percaya kita semua yang datang beribadah, kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Kita semua yang datang ibadah bukan satu kebetulan kalau kita ibadah. Ingat bahwa kita ini adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Umat yang telah dipilih oleh Tuhan, dan kita semua yang datang ibadah adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan kita harus punya prinsip dalam kehidupan. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul iman, prinsip iman dan teknologi. Sekali lagi, prinsip iman dan teknologi. Mari kita sama-sama baca dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan di sini adalah percaya, beriman kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan berarti dia itu punya iman, percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kalau kita takut sama Tuhan, maka ini adalah satu yang namanya permulaan pengetahuan. Ya, dikatakan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, iman itu artinya apa? Iman itu artinya adalah percaya kepada Allah. Sekali lagi, iman adalah apa? Percaya kepada Allah. Allah yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita beriman berarti kita ini percaya kepada Allah. Ya, pada pagi hari ini kita semua yang datang ibadah, kita datang ibadah sekali lagi bukan untuk hal yang sia-sia. Tapi kita datang ibadah karena kita ini percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan datang ibadah. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, jemaat di tempat ini punya iman luar biasa kepada Tuhan. Katakan amin. Punya iman luar biasa sehingga apa? Datang ibadah. Ya, memang kita datang ibadah, kita berkorban waktu.
kita berkorban tenaga, belum korban yang lain, itu kita lakukan. Tetapi ingat, jerih payah saudara di dalam Tuhan tidak sia-sia. Sekali lagi, jerih payah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita yang datang ibadah, kita luangkan waktu, kita luangkan tenaga kita, bahkan kita luangkan harta kita ya untuk kemuliaan Tuhan. Ini tidak sia-sia. Ini berarti apa? Berarti kita ini percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, ini adalah iman. Sekali lagi, kalau kita punya iman, jangan kita anggap iman itu adalah sesuatu yang sia-sia. Iman ini berarti kita percaya kepada Allah, pada Tuhan Yesus Kristus. Teknologi itu apa? Teknologi itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, ya saya buka di kamus, apa teknologi? Itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, pada masa sekarang ini teknologi itu adalah hal yang luar biasa, ya. Teknologi itu sangat luar biasa. Saya ke sini kalau pesen tiket ya udah pakai HP, ya, pakai WA gitu ya, pakai apa namanya website tertentu, aplikasi tertentu, kita klik, kita pesen tiket. Nah, kalau zaman dulu pesen tiket datang ke counternya yang jual tiket, ya kan? Bahkan zaman dulu kalau punya tiket harus ada yang namanya beli tiket harus ada tiketnya, ada kertasnya, ada buktinya. Ya, saya dulu pernah ya beli tiket, waktu itu akan pergi ke luar pulau mengajar, udah siap tiket, udah siap beli tiket, terus saya pulang, berangkatnya nggak bawa tiket. Waduh, bingung, tiketnya lupa, nggak bawa tiket. Tapi untung masih ada yang namanya kode. Nah ya kodenya, jadi saya diingatkan ada kodenya sehingga akhirnya saya lolos bisa berangkat. Itu teknologi yang luar biasa. Ya, kalau mau masang AC seperti ini, ya kalau nggak ada remote AC-nya gimana Pak? Pakai HP bisa, ya kan? Ya kan? Pakai HP ada, ya, ada disetel pakai aplikasi tertentu. Kemudian kita pakai untuk pasang AC bisa, luar biasa ya. Bahkan saudara, kita punya HP ini ya. Kita kalau punya HP, ya, yang namanya beras itu bisa jadi nasi loh. Punya HP loh, beras jadi nasi. Loh nggak percaya, kalau nggak percaya coba pegang HP-nya. Setelah pegang HP-nya, kemudian WA orang yang ada di rumah, terus bilang gini, beras di lemari masak jadi nasi ya. Nah, klik, maka yang terima WA-nya akan memasak beras itu jadi nasi. Itu artinya apa Bapak Ibu? Teknologi ini sangat luar biasa. Tetapi ingat, ya, kalau dikatakan teknologi itu adalah suatu yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi iman dan teknologi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, perhatikan. Iman dan teknologi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu artinya apa? Hidup percaya kepada Allah dan memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kita percaya dan punya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya percaya saja, tapi juga harus punya pengetahuan. Jangan punya pengetahuan tapi tidak percaya. Jadi artinya pada pagi hari ini, kita sebagai umat Tuhan, prinsip iman dan teknologi berarti kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi, kita hidup percaya kepada Allah dan memiliki ilmu pengetahuan. Jangan hanya percaya tapi tidak punya pengetahuan. Ya, jangan hanya percaya tapi tidak melakukan juga yang namanya pengetahuan. Akan mengalami kegagalan Bapak Ibu. Sekali lagi orang yang hanya mengandalkan percaya saja tapi tanpa pengetahuan akan mengalami kegagalan. Kalau hanya percaya saja tapi kalau hanya punya pengetahuan saja tetapi tidak percaya juga akan mengalami kegagalan. Sebagai contoh, ya kita percaya. Kalau kita misalnya berjualan sesuatu, misalnya kita bisnis jualan ikan, mungkin saya pernah cerita dulu ya. Saya dulu gitu jual ikan, ya ikan hias gitu ya, jual ikan hias. Ikan hiasnya itu hanya ada 3-4 ekor, saya masukkan dalam plastik, kemudian plastiknya kayak kasih air, terus saya ikat sama karet plastiknya itu.
Saya beriman ikan ini laku semua, ikan jadi duit. Nah, kemudian plastiknya saya gantung-gantung gitu ya, saya tunggu pembeli. Ya, saya gantung beberapa plastik gitu ya ikannya. Kemudian ada yang beli. Nah, kemudian sisa yang enggak laku ini saya biarkan. Saya biarkan, tujuannya apa? Besok saya jual lagi, ya udahlah. Sore saya masukkan, semalam ikannya dalam plastik. Besok pagi saya keluarkan, ikannya mati. Kenapa? Enggak ada oksigennya, ya kan? Nah, itu namanya saya kurang pengetahuan. Saya pikir pokok ikannya dalam plastik bisa tetap hidup karena ada airnya kan. Ternyata salah. Ternyata selain ada airnya juga ada oksigennya. Itu jadi saya akhirnya ya hanya laku 3, 7 hilang semua. Jadi akhirnya ya rugi. Jadi kita kalau hanya percaya saja tanpa pengetahuan akan mengalami kegagalan. Jadi apa? Jadi kita selain punya iman, kita juga punya teknologi. Kita percaya juga kita harus punya pengetahuan. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5 mengatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi kalau kita sudah punya iman, kita harus tambahkan juga pengetahuan Bapak Ibu. Sekali lagi firman Tuhan ingatkan kita, kalau kita sudah percaya, ya kita juga harus punya yang namanya pengetahuan. Ya, firman Tuhan mengatakan kita harus berusaha untuk menambahkan kepada iman itu kebajikan pengetahuan. Jadi hidup kita, ya kalau kita hidup kita harus seimbang iman dan pengetahuan itu. Harus ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5 mengatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi di dalam Tuhan juga Tuhan itu menambahkan pengetahuan. Kita memiliki kekayaan dalam pengetahuan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua di tempat ini punya pengetahuan masing-masing. Kita punya ilmu masing-masing. Ya, dan saya percaya kalau sudah punya ilmu jangan lupa sama iman. Ya, kita punya pengetahuan, jangan lupa untuk tetap percaya sama Tuhan. Firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan itu memberikan pengetahuan kepada kita semua. Katakan amin. Tuhan memberikan pada kita semua pengetahuan. Ya, Tuhan itu memberikan kita semua ilmu. Kalau kita percaya sama Tuhan, jangan lupa ilmu yang ada dalam diri kita, pengetahuan yang ada dalam diri kita, kita juga kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan hanya percaya tapi enggak punya ilmu. Jangan hanya punya ilmu tapi enggak percaya. Jadi harus balance, kita percaya pada Tuhan, jangan lupa dalam segala aktivitas juga harus ada pengetahuannya. Ya. Nah sekarang selanjutnya bagaimanakah prinsip, sekali lagi bagaimana prinsip dari iman dan teknologi itu. Prinsipnya gimana? Ya, prinsip iman dan teknologi itu bagaimana? Kita akan belajar pada pagi hari ini ada 4. Ya, dan saya percaya ini menjadi bekal bagi kita semua. Prinsip ini menjadi bekal bagi kita untuk kita menjadi orang yang sukses di hadapan Tuhan. Yang pertama prinsipnya apa? Yang pertama, mari sama-sama katakan, jangan menyerah tetapi berserah. Sekali lagi, jangan menyerah tetapi berserah. Berserah di sini berserah kepada siapa? Pasti kepada Tuhan. Jangan menyerah kepada keadaan. Jangan putus asa. Jangan kita ini hilang harapan dalam kita hidup di dunia ini. Jangan kita menyerah dengan keadaan kita. Biar bagaimanapun keadaan kita, jangan kita menyerah. Kalau orang yang menyerah pada keadaan, dia akan semakin menurun. Dia akan semakin drop. Dia tidak naik tetapi turun.
Firman Tuhan ingatkan, ayo kita berserah. Berserah tentu kepada Tuhan kita yang kita sembah. Kita datang pagi hari ini, kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berserah kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus katakan, ya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini kata Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu mengalami banyak tekanan. Banyak tekanan yang dihadapi oleh Rasul Paulus karena dia dulu adalah Saulus yang membinasakan orang-orang yang percaya pada Tuhan, tapi akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan, dia akhirnya menjadi seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Dia dulu adalah orang yang gak percaya, tapi setelah percaya dia dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan apa? Dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Pak Rasul Paulus banyak mengalami tekanan, bahkan dia juga masuk dalam penjara. Tapi di situ dia katakan, segala perkara ini dapat saya tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12, ya kalau dalam pasal 4 ayat yang ke-12 jadi yang di atasnya, perkara apa saja yang ditanggung, yang dapat ditanggung oleh Rasul Paulus. Banyak perkara yang dapat ditanggung oleh Rasul Paulus. Kalau kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya sekali lagi, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 kemudian mengatakan apa? Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Siapa yang ingin mendapat kekuatan dari Tuhan, katakan amin. Yang ingin mendapat kekuatan dari Tuhan, katakan amin. Ya, dalam keadaan apapun jangan menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita semua kekuatan. Tujuh, katakan amin. Masalah apapun yang kita hadapi, masalah apa yang saya hadapi, saya dapat menjalani semua. Saya enggak menyerah. Ya, tapi saya hanya berserah kepada Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Saya bawa dalam doa segala masalah pergumulan saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mengalami menerima atau ada masalah persoalan apapun, jangan menyerah. Ya, jangan berkata ya wis lah, memang sudah seperti ini. Jangan. Tapi katakan Tuhan, saya hanya berserah pada Tuhan. Ya, segala masalah apapun dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, prinsip kita, ya prinsip iman dan teknologi itu jangan menyerah tetapi berserah. Kemudian yang kedua prinsip kita bagaimana yang kedua? Mari sama-sama baca yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua prinsipnya adalah apa? Jangan pesimis tetapi optimis. Jangan pesimis tetapi optimis. Pesimis itu apa? Optimis itu apa? Optimis itu artinya ada harapan, pengharapan, punya pengharapan. Tapi kalau pesimis, nggak ada harapan. Itu orang yang pesimis Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang yang pesimis. Masalah apapun jangan membuat kita wis gak ada harapan. Di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Optimis. Wis anakku wis kayak ngene, wis gak ada harapan. Siapa bilang? Di dalam Tuhan tetap ada harapan. Udah keadaan rumah tangga seperti ini rasanya gak ada harapan. Siapa bilang? Di dalam Tuhan tetap ada harapan. Jangan pesimis tapi optimis. Ya dalam usaha dagang saya seperti ini ya. Ya apa ya, kelihatannya gak ada harapan. Ingat, di dalam Tuhan ada harapan. Jangan pesimis tapi optimis. Ini prinsip kita. Ya, jangan menyerah.
tapi berserah. Yang kedua, jangan optimis tetapi pesimis. Ibrani pasal 10 ayat 23 mengatakan. Ibrani pasal 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, yaitu Tuhan, yang menjanjikannya, sama-sama katakan, setia. Yang setuju Tuhan setia, katakan amin. Tuhan itu setia Bapak Ibu. Tenang, sabar. Ya, jangan pesimis, optimis. Ya, jangan putus harapan. Ya, tetap percaya pada harapan kita. Ya, jangan pesimis. Ya, keadaan apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara, ya rumah tangga, ekonomi, bahkan hamba-hamba Tuhan juga dalam pelayanan. Udahlah, tetap optimis. Tetap kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dikatakan, mari kita teguh. Kalau sudah teguh berpegang, berarti tidak ada yang namanya kelemahan, tidak ada yang namanya santai. Teguh berpegang. Teguh berpegang pada pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, teguh, tetap pegang itu pengharapan kita. Tetap percaya sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu yang menjanjikannya setia. Artinya apa? Yang kita harapkan pasti Tuhan kabulkan. Katakan amin. Yang kita harapkan pasti Tuhan berikan. Tetapi sekali lagi, semuanya tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita harapkan. Ya, jangan terbalik ya. Ya, kita berharap yang benar gitu, jangan yang enggak benar. Ya, contohnya, aduh, aku pengen ya HP-ku, HP-ku, HP-ne koncoku, HP-nya teman, bagus ini ya. Tuhan, saya berharap HP itu jadi milik saya. Ya, itu namanya pengharapan yang sia-sia, pengharapan yang gak benar itu. Ya, mungkin punya mobil, wah mobilnya keren ya, mobil saya udah lama, mobil itu masih baru. Wah, tak kelilingi jadi milikku. Wah, ya itu namanya pengharapan yang gak benar gitu ya. Loh ya kan, apalagi mungkin anak-anak muda, ya kan, ya nanti saya setelah ini pelayanan ibadah kaum muda. Anak-anak muda ya kan udah punya pacar, ya bukan pacar lah, temen lah ya, temen dekat. Ya cewek punya temen dekat cowok. Ya terus dia lihat ada yang lebih dari temen dekatnya ini. Waduh itu cowok ganteng ya. Waduh saya berharap dapat pasangan yang seperti itu. Terus dia tinggalkan yang ini. Ya sebenarnya salah apa enggak? Ya itu nanti di sesi ibadah yuk. Ya kalau bukan pasangannya ya sih enggak apa-apa ya kan. Tapi kalau udah jadi pasangan, udah jadi suami atau istri ya terang aja enggak boleh. Enggak boleh ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita berharap kepada Tuhan, tetap kita percaya. Jangan kita putus asa. Jangan kita ini lemah, loyo. Tetap semangat. Sama-sama katakan tetap semangat. 1, 2, 3. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Karena Tuhan yang menjanjikannya itu setia kok. Ya, jadi jangan berharap pada manusia. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Kalau manusia itu mengecewakan janji manusia. Kalau manusia itu PHP, apa itu? Pemberi harapan. Pintar semua jemaat di tempat ini bisa menjawab pemberi harapan palsu, ya kan? Itu manusia, ya itulah manusia, itu kenyataan memang. Tapi kalau Tuhan bukan pemberi harapan palsu, tapi tetap PHP, tapi pemberi harapan pasti, ya luar biasa. Sekali lagi, Tuhan itu apa yang kita harapkan pasti Tuhan berikan. Asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pasti kita teguh berpegang. Jangan pesimis tetapi optimis. Ya, jangan pesimis tetapi optimis. Yang ketiga prinsip iman dan teknologi adalah jalani proses tanpa protes. Ini sering kita dengar, tapi saya kembali mengingatkan kita. Ayo jalani proses tanpa protes. Beda sedikit kok ya. Ya, T diganti S. Sekarang kita ini mau yang mana?
Kita mau yang T atau yang S? Kita mau jalani proses atau kita maunya protes? Ya, firman Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Ayo kita jalani proses tanpa protes. Artinya kalau kita ini berjalan di jalannya Tuhan, jangan protes sama Tuhan. Sekali lagi, kita sebagai anak Tuhan, kita hidup sebagai orang yang mengikuti jalannya Tuhan. Kita mungkin sudah sering beribadah, tapi kenyataannya kok seperti ini Tuhan. Jangan protes. Kita mesti lihat, ya kita udah jalan di jalannya Tuhan, tapi kalau kita mengalami, lihat itu masalahnya karena kita atau karena Tuhan. Yang pasti Tuhan tidak pernah bikin masalah. Tuhan tidak pernah kasih masalah buat kita. Justru masalah ini dari kita. Kadang-kadang masalah ini dari kita. Bukan apa? Bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan, ayo jalani proses dalam kehidupan kita ini tanpa protes. Selama kita hidup di jalannya Tuhan, ya mungkin kita datang ibadah, tapi kita mengalami masalah, jangan protes. Itulah realita kehidupan kita. Dan saya ingatkan, biarpun kita menghadapi masalah, selama kita tetap berada di jalannya Tuhan. Tadi mengatakan jangan pesimis, optimis. Jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti memberikan pertolongan pada waktunya. Setuju, katakan amin. Ingat, firman Tuhan mengatakan Ebenezer. Artinya apa? Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Setuju, katakan amin. Yuk sama-sama katakan sampai di sini Tuhan menolong kita. 1, 2, 3. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, Bapak Ibu datang ibadah ini jangan lupa ini karena pertolongan Tuhan loh bisa ibadah. Jangan sombong. Jangan protes sama Tuhan. Kita mengalami masalah, jangan protes sama Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah jadi memberikan kita masalah. Mungkin masalah ini karena kita sendiri. Ya, kita mesti koreksi diri. Firman Tuhan ingatkan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu sekarang. Ini artinya apa kita tahu sekarang? Berarti kita tahu memang dalam hidup ini kita mengalami yang namanya proses. Sekali lagi, selama kita hidup kita menjalani proses. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, jangan protes nak, jangan protes. Jalani hidupmu. Memang dalam hidup ini ya kita kadang dihadapkan dengan yang namanya realita, kenyataan. Setiap manusia mengalami proses, betul. Ya, kita sama-sama di jalan, kita bersama-sama menjalani kehidupan, kita bekerja, sama-sama kita di jalan kena matahari, kena panas matahari, semua sama. Ya, kita bekerja sama prosesnya kena matahari di siang hari kalau naik sepeda motor atau jalan kaki. Sama, saya kena matahari, ini teman saya juga kena matahari. Ya, kena matahari, kena sinar matahari. Sama kita menjalani proses. Saya ambil contoh, saya sebagai dosen, saya memberikan ada waktunya mahasiswa mengalami ujian. Ya, jadi sama, semua mahasiswa mengalami proses yang namanya ujian. Ujian akhir, ada ujian skripsi, ada ujian tesis, ada ujian disertasi. Ya, kalau skripsi ini semua mahasiswa tentu akan menghadapi, biasanya satu mahasiswa menghadapi 3 dosen penguji. Ya, mahasiswa ini mengalami proses diuji. Ini juga mengalami proses diuji. Yang menguji sama dosennya, saya dan 2 orang rekan saya. Mereka semua sama menghadapi apa? Ujian, mengalami proses untuk lulus, jadi sarjana, mengalami proses. Saya menguji mahasiswa ini, kemudian pindah ke sebelah dia diuji, kemudian ke sebelah dia diuji. Diganti mahasiswa lain. Nah, tetapi hasilnya apakah sama? Tidak. Tidak, itulah realita Bapak. Itulah kenyataan. Kita sama-sama bekerja, tapi hasilnya kok beda. Itu realita. Itulah proses dalam kehidupan kita. Kita punya anak, ya, anak kita sekolah di tempat yang sama. Tapi belum tentu semua anak yang di sekolah di tempat yang sama
nilainya sama. Enggak tentu, belum tentu. Jadi itulah realita kenyataan. Terus bagaimana Pak? Loh, anak saya kok nilainya seperti ini? Ya, mungkin mahasiswa yang saya uji, kok enggak seperti teman saya ini? Dia kumlot, sedangkan saya kok enggak kumlot? Ya tentu saja semua beda-beda. Setiap proses secara kenyataan memang itu beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, selama kita hidup kita mengalami proses, jangan protes. Terimalah kenyataan. Ya, terimalah kenyataan. Kenyataan apapun yang kita hadapi, ayo kita jalani. Ya, bersama dengan Tuhan. Karena ingat, kita tahu sekarang bahwa Allah pasti turut bekerja dalam segala hal. Ya, dalam kehidupan kita, ingat ada Tuhan yang bersama dengan kita. Setuju, katakan amin. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini menjalani proses, ya jangan protes. Ya, udah banyak kenyataan-kenyataan yang terjadi. Ya, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Yang nggak perlu saya ceritakan, Bapak Ibu Saudara lihat di IG, kabar-kabar ini sudah banyak kejadian itu. Tapi satu hal yang pasti, mari kita sebagai umat Tuhan, kita jalani hidup ini tanpa protes. Tapi kita lewati proses dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya, kita turut sertakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Maka saya percaya kita semua mau menjalani proses tanpa protes. Yang keempat, yang terakhir, prinsip iman dan teknologi adalah yang keempat, berjalanlah seiring waktu. Ya, prinsip iman dan teknologi, berjalanlah seiring waktu. Kita perhatikan mungkin kalau masa hidup kita, ya mungkin seperti saya lah. Ambil contoh 30 tahun yang lalu, itu masa-masa saya kuliah. Ya, masa-masa saya kuliah, 20 tahun yang lalu, ya wah masa-masa saya ini dalam pelayanan ini, wah seperti kalau saya dulu pelayanan, pelayanan pagi siang sore itu, waduh kalau pagi jam segini, siang sama gerejanya, tapi dia punya perintisan. Jadi dari Surabaya, pagi di sini, siang di sini, pagi itu di gedung, siang itu di rumahnya, sore itu pergi ke kota lain. Ya, kota Kediri, dari Surabaya ke Kediri. Itu saya jalani itu. Saya jalani selama 7 tahun, pelayanan terus seperti itu. Ya, itu 20 tahun lalu. Kalau seperti sekarang ini, beda. Ya, maka daripada itu ada lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jadi artinya apa? Berjalanlah seiring waktu. Karena apa? Kesempatan tidak terulang kembali. Kita tidak bisa memutar waktu itu mundur. Waktu terus berjalan. Mungkin ada yang berkata, Pak, berjalannya waktu saya udah tua ini Pak, bagaimana? Apakah Tuhan masih pakai saya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai manusia tidak lihat umurnya, tidak lihat usianya. Tuhan akan pakai kita seperti yang Tuhan kehendaki. Caranya bagaimana? Nanti Tuhan akan berikan petunjuk bagi kita, di mana kita dipakai oleh Tuhan. Bisa saja melalui doa, bisa saja saling menguatkan dengan teman-teman, mungkin sama-sama sudah lansianya. Sehingga ada lagu yang mengatakan, ya ada lagu tentang lansia, ya lagunya jangan tidak berguna. Nah, tahu lagu itu ya? Apa ya kata-katanya saya lupa. Ya, jangan lansia tidak berguna. Artinya apa? Lansia juga tetap berguna. Ya, lanjut usia itu tetap berguna. Jadi firman Tuhan ingatkan, berjalanlah seiring waktu. Jadi biar muda, dewasa, tua, tetaplah punya prinsip iman dan teknologi, dan kita berjalan seiring waktu. Ya, selama kita masih ada, jalani semua seiring waktu. Firman Tuhan katakan Pengkhotbah 3 ayat 1. Firman Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maka benarlah, ya salah satu siswa saya mengatakan, siswa sekolah SMK ya.
Jadi saya selain dosen, saya juga guru. Siswa SMK ini mengatakan demikian. Guru apa? Saya sebagai guru agama, jadi dia orang Kristen, dia katakan sama saya, iya Pak ya. Ya, tiap orang ada waktunya, tiap waktu ada orangnya. Waktu dia katakan itu saya berpikir, setiap orang ada waktunya Pak, dan setiap waktu ada orangnya. Ya, setiap orang ada waktunya. Ada orang ini waktunya dia menjadi presiden. Tapi apakah selamanya? Tidak. Ya. Ada waktunya orang ini menjadi seperti saya pengkhotbah. Setiap orang ada waktunya. Seorang pengkhotbah ada waktunya untuk berkhotbah. Ya, jadi setiap orang ada waktunya, itu sama dengan setiap waktu ada orangnya. Waktunya apa? Seperti contoh pada pagi hari ini. Setiap orang yaitu pendeta ada waktunya untuk berkhotbah. Dan ada waktu berkhotbah, pendetanya yang berkhotbah. Waktu berkhotbah, pendeta berkhotbah. Jadi setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Artinya apa? Ayo kita menjalani hidup seiring dengan waktu. Tentu saja selama kita hidup seiring dengan waktu, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, jika kita hidup dengan iman dan pengetahuan, maka prinsipnya adalah, sama-sama katakan yuk, 1, 2, 3, dan 4. 1, jangan menyerah tetapi berserah. Kedua, jangan pesimis tetapi optimis. Ketiga, jalani proses tanpa protes. Dan yang keempat, berjalanlah seiring waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan bawa pulang firman-Mu ini ya Tuhan. Dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Di mana di dalam firman-Mu Tuhan ingatkan bagi kami semua. Bahwa kami semua harus punya prinsip iman dan teknologi. Dan kami yang punya prinsip iman dan teknologi, kami akan menjalani hidup ini. Jangan menyerah, tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Jangan pesimis tetapi optimis, tetap berharap kepada Tuhan. Jalani proses tanpa protes. Dan kami akan menjalani hidup seiring waktu. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan semakin lama semakin naik, bukan turun. Kami akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kami semakin lama semakin diberkati sama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.